Hello everyone, kembali lagi di Faith, Hope, and Love Radio. Seperti biasa, kami akan menemani kalian semua selama 30 menit ke depan. Hai kamu para pendengar setia Faith, Hope, and Love Radio. Gimana kabarnya nih satu minggu ini? Gak kerasa ya, kita udah menemani kalian nih selama sebulan penuh. Tentunya kita udah belajar banyak hal ya. Dan tentunya kali ini gak kalah menarik loh. Kali ini kita akan sama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus menembus dosa kita dan juga merayakan kebesaran Tuhan kita yang telah bangkit dan hidup. Dan hari ini Faith, Hope, and Love Radio akan ada banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita pastinya yang selalu memberkati kita semua. Tapi sebelumnya, yuk kita putar sebuah lagu pujian bagi Allah kita. Let's sing together. Shalom kids. Oke, siapa yang hari ini udah siap memuji Tuhan? Sama-sama kita mau bersyukur sama Tuhan. Let's go ikutin gerakan kakak ya. Lagi ya. Kita mau katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Sama-sama kita mau bersyukur, lompat. Bersyukurlah kepada Tuhan, jempolnya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kasih-Ku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Kita mau bersyukur, lompat dulu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Jempol ya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Good job. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mana suara tadi? Sekali lagi katakan mana? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, keren banget adik-adik, luar biasa. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya hari ini kita mau belajar menyembah Tuhan. Karena kita percaya semua yang Tuhan rencanakan itu baik buat kita. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu, tutup matamu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Katakan dari semula, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama adik-adik buka kedua tanganmu, katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sama-sama bilang terima kasih sama Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan rencanakan itu pasti baik buat kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya kami berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Hello everyone, kembali lagi di Faith, Hope and Love Radio bersama Kak Allen nih di minggu ini nih. Minggu yang tentunya spesial banget, minggu yang berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Karena kalau kita sama-sama mengingat ya, beberapa hari lalu kita sama-sama mengingat, memperingati tentang kebaikan Tuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita udah berkorban, menebus dosa setiap kita, dan kita diselamatkan. Dan bukan hanya itu, di minggu ini, di momen Paskah, kita tahu, kita memperingati bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar. Dia Allah yang telah hidup, Dia bangkit menang atas maut. Wow, coba yang lihat bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita.
Wow, so good. Kita benar-benar bersyukur ya punya Allah yang luar biasa. Karena Allah kita hidup dan bangkit dari maut, iman dan pengharapan kita jadi nggak sia-sia lagi. Wah, momen Paskah kali ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang luar biasa banget tentunya. Minggu ini kita akan bicara tentang humbleness. Coba semua pendengar di rumah sama-sama bilang humbleness. Ya, kita akan belajar tentang kata humbleness ini yang artinya adalah kerendahan hati. Nah, kalau gitu kita akan sama-sama simak dari sebuah cerita ini ya. Yang pertama, ada suatu waktu Tuhan Yesus lagi bersama dengan murid-muridnya nih. Ya, ceritanya Tuhan Yesus lagi makan bersama. Wah, di tengah-tengah makan, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dari kursinya. Ya, dia lepas jubahnya. Justru dia mengenakan sebuah kain yang dia ikatkan pada pinggangnya. Wah, kira-kira Tuhan kita mau ngapain nih ya? Tiba-tiba dia menyiapkan air pada sebuah wadah. Dan dia mempersiapkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Wah, di tengah-tengah kejadian ini nih, waktu gilirannya Petrus, yang dikerjakan sama Petrus apa sih? Dia malah nggak langsung duduk, dia langsung bilang, Tuhan, apakah engkau akan membasuh kakiku? Jawab Tuhan Yesus, apa yang akan aku lakukan sekarang mungkin kamu tidak akan mengertinya sekarang, tapi kelak kamu akan mengertinya. Lalu Petrus mengatakan lagi, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan, kalau kamu tidak memberi kakimu untuk dibasuh, kamu tidak akan mendapat bagian dalamku. Yang ada, Petrus malah ngomong lagi berikutnya nih, kalau gitu jangan hanya kakiku, tapi juga tangan dan kepalaku. Tuhan Yesus malah menjelaskan sekali lagi sama Petrus, jika kamu telah mandi, kamu tidak perlu untuk dibersihkan lagi seluruhnya. Namun kamu perlu hanya membasuh kakimu. Semuanya bersih, namun tidak semuanya bersih. Maka dari itu Tuhan bilang, kamu perlu untuk membasuh kakimu saja. Nah, di sini ada sebuah ungkapan sebetulnya adik-adik. Ungkapan apa sih? Sebetulnya di momen itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ada salah satu muridnya yang akan segera menyerahkan Tuhan Yesus. Wah, dari kejadian ini kita lagi lihat sesuatu nih. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, ya dia kembali mengenakan jubahnya lagi dan dia kembali ke tempat duduknya. Setelah Tuhan Yesus kembali ke tempat duduknya, dia berbicara. Dia lihat semua murid-murid yang ada di sana. Tuhan Yesus menyampaikan seperti ini. Apakah kalian mengerti apa yang kulakukan tadi? Wah, Tuhan Yesus menanyakan satu kalimat yang penting banget sama murid-muridnya. Tapi nggak nyampe di situ, Tuhan Yesus justru menjelaskannya dengan sangat baik. Dia bilang, akulah guru dan akulah Tuhan. Seperti yang kalian tepat selalu katakan, akulah guru dan akulah Tuhan. Aku melakukan ini sebagai teladan bagi kamu. Jika aku adalah Tuhan dan guru, mau melakukan ini bagimu, kamu pun wajib melakukannya kepada kamu satu sama lain. Wah, Tuhan Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya juga mau melakukan ini. Ya, dan Tuhan melanjutkan sebuah kalimat, karena seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan juga seorang utusan tidak lebih daripada yang mengutusnya. Wah, ini cerita yang menarik banget ya adik-adik. Tadi kita udah sama-sama simak nih, ya, dibilang bahwa Tuhan Yesus yang adalah seorang guru dan Tuhan, khususnya bagi murid-muridnya ini, dia melakukan sebuah pembasuhan kaki bagi murid-muridnya. Tapi bentar deh, coba kita sama-sama ingat. Atau coba kita sama-sama pelajari. Kenapa ya Tuhan Yesus hari itu bukannya minta murid-muridnya aja untuk basuh kakinya masing-masing? Atau kenapa nggak yang kejadian murid-muridnya yang membasuh kakinya Tuhan Yesus? Ya, dari cerita tadi, kalau adik-adik semua simak, Tuhan Yesus bilang, aku mau memberikan sebuah teladan. Coba semuanya bilang dulu, teladan. Wah, good job. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan. Dia yang adalah guru, dia yang adalah Tuhan. Ya, dia adalah orang yang memimpin di situ. Dan untuk orang biasa, nggak mungkin loh semudah itu mau membasuh kaki orang yang lebih kecil darinya, orang yang mungkin di bawahnya yang dalam pengawasan pembinaannya. Coba bayangin sekali lagi, ternyata yang Tuhan lakukan itu nggak semudah itu loh. Tapi Tuhan Yesus dengan rendah hati, dia mau ambil bagian ini. Kita akan pelajari satu-satu ya. Nih, bayangin deh, kalau misalnya di kehidupan kita sehari-hari, coba seberapa banyak di antara adik-adik yang justru lebih sering kayak gini. Kalau lagi di rumah nih, malah bilang sama mbaknya, encusnya di rumah, atau bahkan sama mamanya, Mbak, tolong ambilin aku minum. Mbak, tolong ambilin kaos kaki. Mbak, tolong cariin tas. Atau encus, tolong aku mau beli minum ini. Atau bahkan mungkin ke papa mama,
"Pah, aku mau ini. Pah, ini, pah itu," dan lain-lain. Wah, rasanya banyak nih kita di zaman sekarang yang suka kayak gitu. Karena apa coba? Karena biasanya mager. Coba ada yang tahu mager? Iya, kadang suka malas gerak. Akhirnya kita dikit-dikit mbak, dikit-dikit encus, dikit-dikit mama, papa. Bahkan gak kepikiran nih kalau misalnya papa mama baru pulang kerja, yang ada kita langsung teriak gitu aja. Sebetulnya kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa kerjakan sendiri, itu it's okay kalau kita minta tolong. Tapi ingat ya, bentuknya minta tolong. Tapi kenyataannya apa? Yang sering terjadi, kita sukanya nyuruh-nyuruh karena kita mager. Aduh, ini duduknya udah enak banget nih. Ya udah lagi senderan, udah enak banget dan nggak mau ngelakuin sendiri akhirnya. Tapi kalau kita tadi mau tarik benang merah sama firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, adalah guru bagi murid-muridnya, dia justru bukan minta untuk dilayani. Kita kan sama-sama ingat ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani, betul banget. Ya, justru Tuhan Yesus yang melakukan bagiannya bagi murid-muridnya. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak juga nih di antara adik-adik yang justru suka setiap hari di rumah, apa-apa yang bisa kalian kerjakan sendiri. Atau justru lebih memperhatikan orang lain. Misalnya, tadi kan kakak udah bahas, kalau papa mama baru pulang kerja, suka kelihatan gak sih kalau mereka tuh kayaknya capek. Udah kerja seharian, mungkin waktu perjalanan pulang juga di jalan macet. Wah, kayaknya nyampe rumah energinya udah habis gitu ya. Nah, seberapa banyak di antara adik-adik yang pernah nih waktu mama papa pulang, kalian sambut mereka dan bawa mereka segelas air minum. Wah, kalau ada yang udah melakukannya, good job, jangan berhenti ya. Atau waktu pas papa mama udah duduk nih di rumah, seberapa banyak dari kalian yang langsung pijitin tangannya atau pijitin kaki papa mamanya? Wah, mungkin itu untuk tindakan yang sederhana itu adik-adik. Tapi kayaknya memang kita perlu lakukan hal tersebut. Walaupun rasanya bukan tentang wajib gak wajib sih, bukan tentang salah dan benar, tapi kita ambil bagian untuk mau lebih capek karena kita mau perhatikan papa mama kita misalnya tadi sebagai contoh. Nah, hari ini di momen Paskah kita mau sama-sama belajar tentang humbleness, kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan bicara tentang jadi rendah diri atau minder ya, itu berbeda adik-adik. Tapi rendah hati itu bicara juga bukan kita jadi pendiam, kita jadi suka mengurung dan menutup diri, itu juga bukan. Rendah hati yang kita pelajari minggu ini seperti teladan Tuhan Yesus, yaitu kita bukan lagi mikirin apa-apa tentang kepentingan sendiri terus. Apa-apa tentang aku, apa-apa tentang aku. Merasa kepentingan kita itu yang nomor satu dari yang lain. Tapi kita mau belajar memperhatikan nih orang-orang di sekitar kita. Mungkin dimulai dari rumah, papa, mama, atau kakak adik kita. Mungkin kepentingan mereka juga perlu kita perhatikan. Kita nggak ego, kita nggak paksa kehendak kita wajib jadi yang nomor satu dilakukan atau dipenuhi sama papa, mama. Ya, kita belajar rendah hati bahwa kepentingan kita ini bukan yang paling wajib, tapi kita mau perhatiin punya kepentingan orang-orang yang bersama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini kasih sebuah teladan untuk kita belajar mengelola hati kita. Itu kita harus punya kerendahan hati. Wah, momen Paskah kali ini spesial nih. Ya, kita tahu Tuhan kita jadi penebus, Tuhan kita jadi penyelamat buat kita. Tapi ada satu hal, kita harus punya kerendahan hati. Dan ini bukan untuk kejadian 1 atau 2 kali aja, tapi harus terus-menerus. Nggak memaksa kehendak kita. Nggak paksa bahwa yang kita mau, yang kita pengen harus selalu diturutin dibanding kepentingan yang lain. Ya, kita mau sama-sama perhatiin hal tersebut ya kids. Wah, coba yang ngerti firman Tuhan dan nangkap firman Tuhan katakan amin. Wah, keren banget. Belajar rendah hati ya. Kita mau sama-sama belajar untuk punya kehidupan seperti Tuhan Yesus. Karena tentunya untuk jadi terang, kita nggak bisa tuh, semua harus dipaksa. Tentang kita, about me. Kita mau jadi terang ya, kita mau belajar peduli sama orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau gitu kita sama-sama mau tutup dalam berdoa ya. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah bangkit dan menjadi Allah yang hidup. Kami percaya iman dan pengharapan kami tidak sia-sia dan kami bisa terus percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan udah ajar kami tentang kerendahan hati. Kami mau jadi murid-muridnya Tuhan. Kami mau Tuhan jadi terang yang boleh melalui hidup kami Tuhan banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percayakan semua aktivitas kami semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Kids Baik lagi di Faith, Hope, and Love Radio bareng Kak Catherine dan Kak Rove. wah, minggu ini kita mau baca ayat emas lagi ya, Kak Rove ya. Nah, betul banget nih Kak. Ayat emasnya ada di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Aduh Kak, tapi kayaknya adik-adik kurang semangat nih. Gimana kalau kita bacain sekali lagi bareng-bareng ya? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, keren ya ayatnya ya, Kak. Iya, betul banget Kak. Nah, selanjutnya kita mau bacain juga nih, Kak, kesaksian-kesaksian yang udah dikirim sama adik-adik semua. Nah, aku ada nih Kak kebetulan dari Nick Aruna 5. Hai Nick. Nah, Nick itu Kak, waktu itu ngerasa kayaknya badannya kurang enak. Akhirnya dia pergi ke dokter. Dan waktu sampai di dokter, ternyata dia itu, kata dokternya, sakit demam berdarah Kak. Wah. Tapi kayaknya Nick ini itu mungkin takut jarum ya Kak ya. Makanya dia berdoa sama Tuhan gimana caranya supaya dia jangan sampai diinfus Kak. Biar nggak ada jarum yang masuk ke tubuh dia gitu. Akhirnya setelah dia berdoa, dia memang dirawat Kak. Tapi akhirnya dari awal dia masuk rumah sakit sampai dia pulang, luar biasa Kak, ternyata dia nggak diinfus sama sekali. Wah, keren banget ya Kak Rove ya. Iya, betul banget. Nah, sekarang aku juga punya nih satu kesaksian lagi Kak Rove. Dari siapa tuh Kak? Kesaksian ini dari Kak Chelsea di Aruran 5. Halo Kak Chelsea. Nah, jadi nih ceritanya Kak, waktu itu Chelsea ini lagi mau tes bahasa Indonesia. Tapi dia nggak belajar karena dia ngerasa udah tau lah semua, pasti bakal gampang. Dia Wah. juga udah ngerti tuh pas di kelas katanya. Tapi ternyata pas udah mau tes ya, dia ini jadi takut gitu Kak. Soalnya takut nanti ternyata ada soal yang susah atau enggak soal yang nggak tahu. Wah. Nah, setelah mikir gitu, akhirnya dia berdoa Kak sama Tuhan ya. Dan ternyata pas beres nilainya si Eci ini jadi nilai tertinggi loh Kak di antara 2 kelas. Wah, luar biasa banget Iya. ya. Bisa gitu ya Kak ya. Betul. Emang Tuhan luar biasa ya Kak ya. Mantap. Oke deh adik-adik, jangan lupa yang mau bersaksi ditunggu ya kesaksiannya minggu depan. See you. Shalom Parents, minggu ini kita akan melanjutkan 4 tipe pengasuhan yang penting untuk parents ketahui karena ini berdampak pada area kehidupan anak. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana tipe pengasuhan yang mengabaikan atau neglectful. Hari ini adalah tipe pengasuhan yang kedua, orang tua yang permisif atau orang tua yang terserah anaknya. Orang tua permisif adalah orang tua yang menerima apapun. Orang tua seperti ini cenderung hangat dan mengasuh dengan harapan yang sangat minimal. Mereka hanya memiliki sedikit jikalaupun ada peraturan untuk anak-anak mereka. Penerapan kasih lebih besar daripada disiplin. Pendekatan ini dapat menyebabkan anak-anak kesulitan di dalam mendisiplinkan diri sendiri dan pengendalian diri karena mereka terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan memahami pentingnya peraturan dan mungkin kesulitan di dalam menjaga hubungan dan batasan yang sehat. Meskipun pengasuhan dan komunikasi dapat bermanfaat, kurangnya struktur dapat menghambat perkembangan keterampilan yang diperlukan anak seperti tanggung jawab, disiplin, dan pengendalian diri. Terlepas dari kendala tersebut, gaya pengasuhan permisif dapat membuat anak menjadi percaya diri dan nyaman mengungkapkan perasaannya kepada orang tua. Ciri-ciri orang tua yang permisif, menempatkan prioritas kepada anak bukan kepada pasangannya. Kemudian ciri-cirinya dapat merampas harga diri anak dengan melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan sendiri sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pengalaman Disneyland kepada anak-anak mereka dengan membuat segala sesuatu semudah mungkin dan semenyenangkan itu bagi anak-anaknya. Dan yang keempat adalah mengundang pemberontakan dengan pola asuh yang tidak konsisten. 1 Samuel 2 ayat ke-12 mencatat Imam Eli mungkin sebagai contoh yang paling menyedihkan dari orang tua yang permisif. Ketika parents membaca cerita Alkitab, parents akan menemukan bahwa Imam Eli tidak melakukan apapun untuk mencegah putra-putranya melanggar aturan di bait suci dan melakukan eksploitasi terhadap remaja putri di bait suci itu. Pola asuh yang ketiga adalah orang tua otoriter.
Orang tua yang otoriter menjalankan aturan yang ketat, yaitu dengan cara saya. Dengan memberikan peraturan yang tegas dan mengharapkan anak-anak mereka mematuhinya tanpa ragu-ragu. Meskipun gaya pengasuhan ini dapat menghasilkan anak yang perilakunya baik, hal ini juga dapat menyebabkan agresi, rasa malu yang tinggi, ketidakmampuan sosial, serta rendahnya harga diri seorang anak. Mereka adalah orang tua yang percaya bahwa anak-anak itu harus pendiam, harus patuh, dan takut melakukan kesalahan. Orang tua tipe ini biasanya memiliki gaya komunikasi satu arah, di mana orang tua memberikan nada tegas dan aturan pasti yang harus dipatuhi oleh anak. Penerapan disiplin lebih tinggi daripada kasih yang bisa diterima oleh anak-anak mereka. Orang tua tipe ini mengharapkan anak-anaknya menjunjung tinggi standar mereka dan tidak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat menyebabkan anak-anak mendapatkan kecaman dan hukuman. Orang tua yang menggunakan gaya otoriter ini kurang mengasuh, memiliki ekspektasi ekstrim yang sulit dijangkau oleh anak-anak. Anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan yang otoriter umumnya akan berperilaku baik karena konsekuensi akan timbul jika mereka memiliki perilaku yang buruk. Mereka dapat mematuhi instruksi yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Tapi ada sisi negatifnya, anak-anak dapat memiliki tingkat agresi yang lebih tinggi di kemudian hari. Jenis agresi ini dapat menimbulkan tantangan jangka panjang dalam pengelolaan amarah. Namun mereka juga bisa jadi pemalu, bisa menjadi seseorang yang tidak kompeten secara sosial, kesulitan di dalam mengambil resiko, atau memiliki harga diri yang rendah sehingga menyebabkan frustasi lebih lanjut karena kurangnya kemampuan mengambil keputusan. Salah satu akibat buruk dari pola asuh yang seperti ini adalah bahwa peraturan dan hukuman dapat membuat anak memberontak terhadap segala jenis otoritas ketika mereka nanti beranjak dewasa. Ciri-ciri orang tua yang otoriter, membuat semua keputusan untuk anaknya. Kemudian menggunakan hadiah dan hukuman untuk mengendalikan perilaku anak mereka. Melihat diri mereka lebih baik daripada anak kecil. Kemudian mengurus rumah tangga dengan tangan besi dan memberikan sedikit kebebasan kepada anak-anaknya. 1 Samuel 20 ayat 30 mencatat Raja Saul adalah seorang yang pemarah dan pendendam. Dia begitu kasar di dalam memperlakukan Daud sehingga dia akhirnya kehilangan rasa hormat dari putranya yaitu Yonatan. Jika orang tua menggunakan gaya ini maka bisa menghancurkan hati anak. Rasul Paulus memperingatkan hal ini di dalam Kolose 3 ayat 21 agar para ayah tidak memprovokasi anak-anaknya supaya mereka tidak patah semangat. Parents, sudah 3 tipe pengasuhan yang kita bahas hingga minggu ini. Yang manakah tipe pengasuhan parents selama ini? Hal apa sajakah yang parents sadari? Adakah dampak yang serius terhadap anak-anak? Apa sajakah yang bisa parents lakukan untuk memperbaikinya? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi bahan refleksi selama 1 minggu ke depan. Sampai jumpa di Gaya Pengasuhan yang keempat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, tolong kami jadi anak-anak terang yang hidup dalam kerendahan hati. Jauhkan kami dari kesombongan dan keangkuhan. Buat kami seperti Yesus yang hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus, turunkan roh yang rendah hati atas bangsa kami, supaya kami semua bisa hidup rukun dan unity. Curahkan juga atas gerejamu ya Tuhan, supaya bersama Opa Niko kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.